ketemu lagi nih kita di podcast Berawal Dari Kata, karena sebuah kisah berawal dari kata. Nah, hari ini ada aku, halo semuanya, Yurika. Aku Yurika nih semuanya. Hari ini aku yang akan bawa acara, jadi host gitu ya. Kita seru-seruan bareng kita mau tahu gitu. Kisah apa yang kali ini bisa kita bawain gitu ya, kita bisa cari gitu ya, kita bisa dapatkan sesuatu dari kisah hari ini. Nah, hari ini narasumber kita itu sebenarnya sangat spesial. Ini tuh berada dari bidang yang sebenarnya mungkin kita juga nggak kira-kira ya. Saya sendiri pribadi gak berkecimpung di dunia ini dan jarang banget untuk tahu tentang dunia ini gitu. Tapi hari ini kita mau tahu lebih lanjut narasumber kita, dari narasumber yang datang hari ini. Kalau misalkan teman-teman saya bilang kata wushu, apa yang kepikiran di otak teman-teman? Ya, jadi hari ini kita akan mendatangkan seorang atlet wushu. Dia sudah lama berkecimpung di dunia wushu ini, 10 tahun lebih kayaknya. Nah, tanpa lama-lama lagi, sebelum kita lihat orangnya, sama-sama yuk kita mau simak videonya dulu. 6378姐姐姐，tenang Jen, tenang Jen. Tenang, tenang, tenang. Ya, 好的，接着，打键，再见，好，下，nice，行，来看，65066523精彩，好的，行，再见，tahan键，tahan。好的，这样。等下，加油！哎，这等，dikit lagi, Jen. Air, hap. Nah, jam. Nah, ini dia, kita hadirkan langsung orangnya yang tadi ada di video ke studio kita. Tepuk tangan buat Jenny Sarah. Yeay. Halo. Hai Ci. Hai. Perkenalan sedikit dong, Jenis. Umur kamu, mungkin boleh juga kasih tahu kesibukannya sekarang lagi apa aja gitu. Oke, halo Ci, halo semua. Namaku Jenis, umurku saat ini udah 19 tahun. Kesibukanku paling kuliah, terus habis itu latihan wushu, gitu-gitu aja sih paling. Nah, iya. Ya, itu sibuk loh, kuliah dan latihan wushu ya. Jadi melakukan 2 kegiatan ya dalam daily basisnya. Nah, Jen, keren banget loh tadi videonya loh. Itu kamu beneran, bukan stunt gitu ya? Kebetulan beneran aku ya. Ya ampun. Itu biar bisa main kayak gitu, kamu main berapa lama? Maksudnya latihan udah berapa lama? Sampai saat ini aku udah latihan wushu udah 10-11 tahunan gitu sih, dari aku umur 8 tahun. Dari umur 8 tahun. Aku 8 tahun main congklak kayaknya. Ngapain ya aku 8 tahun ya, nggak ngapa-ngapain. Enggak. Oh, dari umur 8 tahun kamu udah main wushu. Iya. Kita bilangnya bukan main, latihan wushu. Iya, udah olahraga, latihan. Olahraga wushu ya. Ini atlet loh teman-teman ya. Keren sekali loh, lihat bajunya ya, jaketnya. Wah, boleh dilihat ya. Nah, aku kan jaketnya nggak ada stempel-stempelnya. Kalau dia ada, jadi keren banget gitu ya. Nah,
eh sebenarnya aku punya pertanyaan kayak gini sih Jen. Aku sendiri sebenarnya nggak familiar gitu ya sama wushu ini. Kalau boleh kamu boleh nggak ceritain sedikit wushu ini tuh sebenarnya olahraga apa sih dan gimana mekanisme olahraganya gitu? Oh jadi wushu itu kayak lebih ke seni ya, wushu itu kayak seni bela diri. Jadi itu wushu tuh kayak ada dua gitu, ada yang perform sama ada yang kayak berantem gitu. Nah aku tuh yang perform, jadi tuh jadi satu di tengah lapangan aku perform sendirian. Jadi bukan yang kayak berantem-berantem, nggak yang fight-fight gitu. Jadi kayak di wushu juga ada beberapa aliran gitu, kayak ada yang utara, ada selatan. Kalau misalnya dijabarin satu-satu mungkin nggak cukup ya waktunya ya. Tapi nggak apa-apa loh, kasih tahu sedikit gitu. Apa bedanya aliran utara dan selatan? Kamu sendiri utara apa selatan? Oh kalau aku utara, jadi di utara tuh ada dua gitu. Jadi kayak ada yang jurusnya pedang tombak, ada yang golok toya. Kalau pedang tombak tuh lebih ke yang lembut-lembutnya gitu. Kalau misalnya golok toya tuh lebih yang galak-galaknya gitu. Kalau yang kamu mainin tadi itu apa? Itu pedang. Itu pedang tombak. Iya, itu pedang. Jadi Pedang biasa. pedang tombak tuh dua senjata. Jadi pedang tuh senjata pendeknya, tombak tuh senjata panjangnya gitu. Oh, pedang sama tombak gitu. Iya. Dalam sekali performance kamu perform dua-duanya gitu. Oh enggak, itu satu-satu. Jadi kayak perform pedang, habis itu nanti ada pertandingan lain lagi tombak. Jadi kayak dua nomor yang berbeda gitu. Oh gitu. Ya. Aku juga baru paham gitu ya. Oh kalau kalau di wushu ini sendiri banyak gak sih? Kan aku lihatnya aku juga nggak pernah tahu sih. Tapi kan aku lihatnya kan ini seni bela diri ya. Kalau ngomong bela diri maksudnya kayaknya nggak banyak ceweknya lah yang ngambil gitu ya. Tapi sebenarnya banyak gak sih? Banyak banget sebenarnya. Mungkin tapi kayak masih jarang gitu kali ya olahraganya. Jadi kayak biasa kan yang rame-rame kan badminton, Iya, kalau itu basket, kan futsal masih gitu-gitunya ya. Kalau misalnya wushu kan mungkin masih belum begitu kedengeran ya. Makanya banyak yang lebih lihatnya itu ke cowok, karena kan biasa kan cowok yang ikut yang berantem-berantem yang gitu, yang kungfu gituan kan biasa cowok ya gitu sih paling. Oh, tapi ternyata cewek pun banyak yang Banyak ikut banget ini. kok, iya. Wah, ini membuka satu wawasan baru, dunia yang baru gitu ya. Ternyata ada alternatif wushu ini ya. Kalau boleh, Jan, cerita dong gimana caranya kamu bisa sekarang berkecimpung di dunia wushu ini gitu kan. Kalau tadi kan maksudnya kita tahu kan ini juga jarang, tapi sebenarnya padahal banyak gitu ya. Gimana sih kamu bisa sampai ketemu nih dan latihan wushu ini gitu sampai? Jadi pas aku kecil ya, pas umur 8 itu, jadi tuh papa tuh emang kayak mau anaknya tuh ada olahraga gitu, jadi nggak yang anak sekolah gitu doang. Jadi terus aku pergi ke GBK tuh. Nah di situ tuh aku ketemu sama ada klub pelatihan wushu. Ya udah deh aku, jadi papa kayak ya udah boleh deh coba ini trial gitu dulu awal-awal. Terus lama-lama berlanjut sampai sekarang deh, sampai udah gede. Wah, berlanjutnya 10 tahun ya. Jadi awalnya benar-benar cuman karena papa mau cari kegiatan, papanya baik sekali ya, bagus om. Cari kegiatan lain buat anaknya, itu kamu. Iya. Terus akhirnya dapatlah wushu ini gitu, Iya, secara nggak betul. sengaja juga ya sebenarnya ya. Oh, terus berlanjut sampai 10 tahun. Wah, keren sekali loh ini. Nah, berarti kan kamu masih, kalau dulu gimana Jen, dari kecil kamu latihan wushu, berarti pulang sekolah kamu latihan wushu gitu? Iya, jadi aku pas masih dari SD, SMP, SMA lah ya. Jadi kayak kegiatan aku tuh dari pagi sampai siang sore gitu sekolah. Habis itu pulang sekolah aku benar-benar langsung pulang, sampai rumah cuma ganti baju, makan dikit, habis itu langsung berangkat lagi latihan sampai malam. Habis itu malamnya baru sampai rumah, baru ngerjain tugas gitu-gitu semua sih. Oh, berarti kayak malam jam 7, jam 8 gitu? Iya, paling jam 8, jam 9 gitu baru mulai ngurusin tugas-tugas sekolah gitunya sih. Wah, itu dari kecil kayak gitu, berarti Iya. malam baru mulai buat tugas, baru mulai belajar buat besokannya. Iya. Wah, itu nggak capek Jen? Capek lah ya. Gimana? Soalnya kan dari kecil, apalagi anak-anak kecil kan masih belum ngerti kan kayak aduh kenapa sih aku harus gini-gini, kenapa sih Jenis nggak bisa kayak anak-anak lain yang nongkrong, jalan gitu-gitu. Cuman ya tetap harus dijalanin kan ya. Oh gitu. Oh tapi maksudnya adalah capek-capek gitu, tapi Iya. pun sama capek-capek itu akhirnya kamu tetap jalanin Tetap gitu. stay, iya tetap jalanin. Wah, itu luar biasa ya teman-teman, harus diikutin loh. Itu disiplin sama diri sendiri loh, benar-benar teguh loh. Aku latihan ikut terus gitu, padahal berat ya. Dulu kok dari dulu, aku nanya deh, kamu latihan tuh biasa berapa banyak sih?
Maksudnya? Berapa lama sekali atau berapa banyak seminggu, berapa kali gitu? Sekali latihan tuh aku bisa 2 sampai 3 jaman gitu. Habis itu kalau misalnya lagi nggak ada tanding sih paling kayak cuman 3 kali atau 4 kali seminggu gitu. Tapi kalau misalnya mau tanding bisa setiap hari sih. Setiap hari latihannya. Nah, ngomong-ngomong soal tanding gini nih, kan tadi itu juga videonya video tanding ya? Iya, lagi tanding Itu itu. tanding acara apa? Di mana? Itu aku tanding skala internasional di Singapura kalau nggak salah. Luar Iya, biasa Singapura. teman-teman, skala internasional Singapura, tepuk tangan semuanya. Wah, jadi itu di Singapura skala internasional. Kalau tanding tuh sendiri gitu ya? Iya, jadi benar-benar kayak perform gitu, kayak misalnya atraksi. Jadi kayak benar-benar sendiri di tengah lapangan gitu. Kamu nggak takut? Depan panggung gitu ya. Iya. Sangat aku. Jadi kamu sangat takut, tapi di sana tadi dia terlihat sangat pede ya, loncat ya dari kiri ke kanan pakai pedang-pedang itu loh. Itu nggak kelihatan loh, tapi sebelumnya. Iya, kayak pas pemanasan gitu-gitu kan ada lawan-lawan yang lain juga. Demam panggung sih pasti. Tapi biasa kalau misalnya aku kayak pas mau masuknya tuh masih deg-degan banget. Tapi kalau sudah di tengah lapangan kayak ya udah biasa kayak latihan aja gitu. Vibes-nya udah berubah Iya. ya. Itu kalau kayak gitu ada lagu-lagunya juga ya? Nggak ada. Cuman bener-bener kamu udah gerakan, Iya. kasih gerakannya. Iya. Berarti sepanjang movementnya itu berarti udah direncanain gitu ya? Iya. Habis itu dilatihanin terus dibawain. Gitu. Gila, keren-keren ya. Mantap sekali loh. Udah selain ke Singapura pernah kemana aja, Jen? Kalau untuk internasional aku pernah ke Malaysia sama Hong Kong selain Singapurnya. Kalau misalnya di Indo paling sebenarnya enak juga sih wushu, jadi kayak bisa sekalian jalan-jalan ya. Gratis ya? Iya. Kalau misalnya di Indo paling aku udah ke paling Jogja, Semarang, Surabaya, Lampung, Bangka. Itu sih yang aku inget sih. Kamu sering gak sih perform gini sebenarnya? Biasa kayak hitungan setahun berapa kali gitu? Sebelum pandemi sih pasti 1 tahun ada sekali ya, bisa sekali, bisa 2 kali gitu. Tapi gara-gara pandemi ini jadi biasa online sih, jadi kayak virtual gitu tandingnya. Tetap ada pertandingannya? Tetap ada. Jadi kayak gitu ya, ada kamera rekam kamu gitu? Iya. Wow, memang sekarang semua zaman serba canggih ya, apa juga bisa. Gitu. Terus aku mau nanya ini nih, kan tadi kan aku udah pikir ya, maksudnya kamu 10 tahunan lah kira-kira ikutan wushu ini ya. Kan tadi kamu juga bilang ya, adalah masa-masa kayak capek gitu ya. Kalau masih kecil mungkin kita kalau capek orang tua kita yang lebih encourage ya, ayolah latihan terus gitu. Nah pas kamu udah gede, kamu pernah ngerasa capek gitu juga gak? Atau karena udah terbiasa dari kecil udah biasa aja? Malah pas gede menurut aku kayak makin susah deh kayak maintain gitu-gitu. Saya kan makin gede kayak lingkungan pertemanan kita tuh pasti kayak lebih ngajak ke sana ke sini, nongkrong sana sini. Jadi lebih tertekan akunya, jadi kayak aku harusnya bisa nongkrong nih sama teman-teman aku, tapi aku malah harus latihan gitu-gitu sih. Tapi kalau misalnya capek pasti ada sih. Aku bahkan sempet off, jadi kayak 1 tahunan gitu off. Kamu sempet off? Iya. Gitu. Karena capek. Karena capek, Iya. akhirnya kamu memutuskan untuk off gitu. Iya. Tapi selama off itu kamu seneng? Lumayan sih, jadi kan aku bisa berapa tahun selama aku sekolah di mana aku nggak bisa nongkrong gitu-gitu, jadi kayak akhirnya aku bisa agak bebas dikit. Tapi lama-lama kayak jenuh juga, kayak perasaan dulu setiap pulang sekolah aku ada kegiatan, sekarang jadi kayak gabut gitu, jadi kayak kosong aja gitu sih. Tetap ngerasain kekosongan lah ya. Iya, ada sedikit lah. Makanya sekarang kan itu kamu sempet off. Kalau sekarang? Sekarang aku udah latihan lagi dari awal tahun 2021 ini sih, baru mulai latihan lagi. Karena ada rasa kangen itu juga ya, jadi latihan lagi ya. Oke. Udah mendarah daging ya, udah 10 tahun berkerak gitu ya. Pas mau lepas juga gak bisa. Tapi iya sih, maksudnya menarik sih. Kamu di waktu masa mudamu itu kamu banyak pakai juga ya buat di bidang wushu ini gitu ya. Tapi maksudnya hasilnya luar biasa ya, kita bisa lihat ya. Dan ternyata buat jadi hasil kayak gitu gak sedikit pengorbanannya gitu lah ya, lumayan banyak lah ya. Tapi sampai sekarang tetap cinta sama wushu, tetap suka sama wushu kan? Dibilang cinta kayaknya juga ya lebih ke enjoy sih, enjoy ngejalaninnya gitu. Soalnya kan udah lama juga.
Terus gimana kayak udah lama, jadi kalau mau ngelapasin juga udah kayak aduh kayak masih mau, tapi jadi ya enjoy aja sih gitu. Oh gitu, dibawa enjoy aja gitu sekarang ya. Oke deh. Nah teman-teman, sekarang kita nanti bakal masih ngobrol lagi lanjut nih sama Jenis, tapi kurang asik rasanya kalau tidak ada games ya di Berawal Dari Kata. Jadi hari ini kita mau sama-sama main games. Sebenarnya yang main kamu, aku jadi host gamesnya, jadi nggak sama-sama menjebak ya, maaf ya. Jadi gini, ini nama gamesnya jawab cepat. Oh ya. Ya, Okay. kalau tadi kan pertanyaannya panjang dan jawabannya boleh dipikir dulu gitu kan ya. Nah kalau ini harus jawab cepat, tapi maksudnya kita juga bantu kamu. Kalau jawab Okay. cepat ada pilihannya gitu, Okay, cepet banget gitu ya. Oke. Jadi nanti aku akan suruh kamu jawab pertanyaan, mungkin jawabannya bisa memilih gitu atau misalnya jawaban singkat, Jenis tinggal jawab aja gitu ya. Oke. Iya. Ini jawabnya lihat sana ya. Ya, lihat situ ya, lihat Oke. kamera kamu ya. Aku kasih pertanyaan aja, oke? Siap? Siap. Siap, nggak deg-degan kan? Enggak. Oke. Pertanyaan pertama, pemanasan ya, pemanasan ini. Kalau Jenis harus pilih salah satu, pilih kuliah atau pilih wushu? Kuliah. Pilih kuliah. Iya. Oke. 2. Isi titik-titik ya. Banyak orang nggak tahu kalau saat Jenis latihan wushu, Jenis sering Capek. capek. Oh itu nggak kelihatan ya. Oke. Nah, pilih antara dua ini. Latihan wushu seminggu sekali tapi durasinya panjang, atau tiap hari tapi durasinya pendek. Tiap hari tapi durasinya pendek. Oke. Terus healthy food tapi mahal atau junk food tapi sesuai kantong, Jen? Junk food. Tetap atlet hanya manusia, guys. Iya. Jadi lebih pilih junk food tapi sesuai kantong. Oh Iya, ya, betul. atlet mahasiswa memang ya. Nah, ini isi titik-titik lagi ya. Sebelum bertanding, Jenis biasanya Berdoa. berdoa. Oh, aduh. Melegakan hati jawabannya ya. Nah, lagi ya. Juara wushu internasional atau dapat pacar idaman? Juara wushu deh. Juara wushu internasional. Hatinya tetap pada wushu, guys. Nah, jawab lagi. Aku paling bete. Oh ya, aku nanya dulu. Coach kamu biasa dipanggilnya apa? Kak sih, Pak. Kak ya, panggilnya Iya, kakak ya. Oh, aku pikir karena tadi tuh ada Chinese-nya panggilnya pakai Kan itu kebetulan di Singapura suhu jadi gitu. Oh iya bener juga, makanya mereka pakai Chinese ya. Iya. Oke. Nah, aku paling bete saat coach aku marah-marah marah-marah. atau lagi bete gitu moodnya. Oke. Kalau lagi perform lebih pilih tombak atau pedang? Apa ya? Tombak aja deh. Lebih tombak. Oke. Sebagai atlet wushu, jika dipalak preman di jalan aku akan Kabur. ternyata maupun atlet, guys, kalau ada preman kita kabur Tetap kabur. Gak, bukan dilawan ya. Oke. Iya. Nah, lanjut ya. Menang kompetisi tapi cedera atau kalah tapi kamu sehat walafiat? Menang sih. Menang Cedera. tapi cedera. Karena kalau misalnya kalah juga tetap bakal cedera. Oh, gitu. Kalau cedera kan bisa kan kayak dari selama latihan gitu-gitu sih. Oh. Jadi udah cedera, jadi pas tandingnya meskipun jadi tanding tuh pas lagi cedera tuh lagi sakit tuh, tapi menang tetap aja senang, kayak cedera ya udah lupa gitu. Oh, gitu, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Jenis dong. Atlet wushu kita. Memang ya. Menang tapi cedera nggak apa-apa. Yang penting menang ya. Iya. Soalnya sama aja sama cedera. Iya. Oh gitu. Ngomong-ngomong soal menang, aku mau dong tanya cerita kamu. Punya nggak kayak kemenangan kamu dari sekian banyak kamu bertanding, kan ada menang juga ada kalah gitu pasti ya. Nah dari segala kemenangan kamu itu apa kemenangan yang paling berkesan, Jen? Kemenangan yang paling berkesan Ada nggak gitu? apa ya? Paling kayak kalau misalnya aku lagi ya pas lagi cedera gitu, lagi sakit atau lagi nggak fit banget pas mau tanding, terus menang tuh kayak keren nih, aku bisa nih misalnya kayak
bisa memaksakan diri aku bisa ngalahin rasa sakit, bisa lupain rasa sakit. Itu sih paling kayak ada bangga sama diri sendirinya gitu. Itu pernah ada kejadiannya? Ingat nggak kapan kejadiannya? Waktu pertandingan apa, di mana gitu? Pas tanding itu sih aku lagi sakit, Yang tadi lagi di cedera video ya. itu, yang Singapura itu? Iya. Oh, kamu lagi cedera. Tapi yang tadi di video itu berarti kamu hari itu menang? Menang, iya. Wih, cedera Puji pun Tuhan. menang. Kayak tadi menang tapi cedera. Iya. Oke, puji Tuhan ya. Kan tadi kalau udah kemenangan, pernah nggak punya kekalahan tapi yang berkesan juga? Kekalahan tapi berkesan apa ya? Paling lebih kayak kalau misalnya aku kan ini kan kalau wushu kan kayak ada sesuai kategori umur gitu kan. Terus kayak itu baru pertandingan pertama aku di kategori umur yang jadi aku baru naik level gitu loh. Terus kalahnya tuh nggak yang beda jauh banget sampai jago-jago gitu. Kayak seneng juga sih. Ya kan aku baru, sedangkan yang lain tuh udah lama-lama, tapi skorku tuh nggak beda jauh sama mereka. Kayak ya seneng juga lah, lumayan. Oh, itu kekalahan yang berkesan. Kalau kekalahan yang paling kamu bikin sedih gitu, kamu inget ceritanya sampai sekarang, ada gak? Ada juga sih. Gimana? Pas tahun berapa ya, 2016 kalau nggak salah, itu buat seleksi kejurnas, kejuaraan nasional gitu. Jadi kayak kejurnas itu kan kayak ada seleksinya di dalam DKI Jakarta sendiri. Nah terus aku sama adekku tuh jadi kayak ada seleksi, tapi tuh di sasana aku, di klub aku tuh cuman aku sama dia nggak kepilih untuk masuk ke kejurnas itu. Jadi kayak bener semuanya tuh kepilih, sedangkan aku sama adekku enggak. Itu lumayan teringat sampai sekarang sih, soalnya kan kayak sedih banget gitu. Itu sih paling. Oh, jadi adik kamu tuh juga wushu? Iya, adekku juga wushu. Karena kamu atau karena papa? Dulu pas masih kecil sih, jadi kan aku tuh udah 1 tahun lebih dulu daripada dia, jadi tapi dia tuh kan masih kecil gitu kan, jadi aku latihan, dianya ikut nganter. Terus lama-lama kayak tahun berikutnya yaudah dia coba ikut latihan juga deh, sampai sekarang dia latihan juga. Gitu. Oh, kembali ke yang tadi. Oh, jadi intinya semua orang ikut di pertandingan itu, tapi kamu nggak ikut pertandingan itu. Iya. Terus yang bikin kamu sedih tuh karena nggak ikut pertandingannya dari semua, saya kayak ngerasa ketinggalan gitu atau gimana? Iya sih, jadi kayak aku tuh latihan bareng-bareng gini-gini, tapi aku sendiri yang nggak ikut, kayak sedih juga sih. Oh, kamu latihan bareng-bareng orang yang pergi, Iya. tapi kamu tidak pergi, Iya. tapi kamu punya porsi latihan yang sama mereka. Agak diringankan sih, soalnya kan aku nggak tanding. Oh, tapi ikutan Latihan berlatih juga, iya, tetap. Wah, itu ini sih rasanya pasti ya. Iya. Sempet ngerasa jadi itu nggak sih, kayak kalau kayak gitu tuh jadi ngerasa terpukul atau itu kan mentally sakit ya? Iya. Maksudnya kayak aku berada di sekeliling orang-orang yang ikutan lomba, tapi aku yang nggak kepilih, tapi aku tetap harus latihan bareng mereka gitu. Banget sih, kayak bener-bener aku sedih banget, apa kayak aku nangis-nangis berhari-hari kayak Pak kenapa sih Jenis nggak gini. Terus ya paling kayak papaku kasih tahu kayak ya ini prosesnya gitu-gitu sih, tetap harus dijalanin, semua ada waktunya. Kalau misalnya kamu nggak ngerasain ini, kamu bakal sombong banget pasti kalau misalnya menang. Jadi kayak tinggi hati gitu sih, paling kayak enjoy di proses aja sih, tapi kata papaku. Wah, mantap Om. Bagus banget loh advice-nya Om loh. Wow, jadi sebenarnya berarti kalau aku lihat dari cerita kamu, aku dengar gitu ya, mestinya wushu ini bukan sekedar olahraga, bukan sekedar cuman yang kayak ya udah ada waktu latihan cuman sekedar seni doang gitu ya, tapi sebenarnya kayak banyak dari wushu ini juga yang ngajarin kamu. Iya. Di real life kamu gitu harus kayak gimana. Boleh nggak ceritain atau misalnya kasih insight sedikit sama sobat kata nih, apa sih pelajaran yang kamu dapat di wushu ini, mungkin selain seninya gitu, skill-skill lain gitu. Paling yang aku pelajari kayak disiplin, terus kayak gak gampang menyerah, terus paling lebih kayak lebih ke mental sih. Jadi kayak kalau misalnya ada apa-apa kayak harus bisa adjust cepet sama keadaannya gitu. Nggak boleh, kalau misalnya kalah nggak boleh lama-lama terpuruk gitu loh. Jadi kayak harus kuat juga gitu-gitu sih paling. Wah, bener ya. Jadi
mentalnya diperkuat gitu ya, punya disiplin yang juga tinggi gitu ya. Itu yang kamu rasakan, yang kamu rasa wushu ini bawa ke hidup kamu. Iya. Wah, keren banget dong, tepuk tangan dong, ini nih harus dicontoh teman-teman, insight yang menarik. Oke deh, sebelum ini deh, aku mau nanya dulu terakhir deh, apa sih planning kamu nih ke depannya setelah ini? Kan kamu baru balik lagi nih, maksudnya apa? Mungkin ada rencana terdekat atau berapa tahun ke depan juga boleh di-sharingin. Yang terdekat banget yang bulan depan tuh aku kemungkinan ada tanding bulan depan, bulan Desember. Abis itu untuk tahun-tahun ke depannya masih belum tahu sih, mungkin aku bisa tetap latihan atau mungkin lebih fokus di kuliah aku, belum tahu juga sih, kita lihat saja ke depannya. Harapannya semoga semuanya bisa balance ya. Iya betul. Wow, jadi bulan depan akan ada pertandingan, sama-sama doakan buat Jenis ya. Semoga sukses pertandingannya. Amin. Wah, ya teman-teman, Sobat Kata, hari ini menarik banget ya, kita bisa dengar cerita dari Jenis, ya atlet wushu yang bukan cuma sekedar wushu ternyata, bukan cuma sekedar seni bela diri yang sangat cantik gitu ya, ternyata di balik wushu ini juga Jenis bisa belajar banyak ya tentang gimana punya mental yang baik tadi ya. Kalau jatuh tidak lama-lama ya, tapi bisa bangkit lagi, nggak putus asa gitu ya. Terus disiplin, gimana Jenis yang latihan selama 10 tahun gitu ya. Dari kecil mungkin ada beberapa waktu-waktu dia yang terhilang, nggak terhilang juga lah ya, waktu nongkrong sama temennya digantikan dengan latihan ya. Nah, ya oke. Itu podcast kita hari ini. Tapi sebelum selesai, boleh dong kita minta dari Jenis kasih satu apa ya? Kalau petua kesannya tua banget ya, tapi maksudnya kasih tahu, kasih kata-kata gitu ya, mungkin buat sobat-sobat Kata di sini, entah yang lagi berjuang jadi atlet atau yang udah jadi atlet ataupun mungkin yang bukan atlet ya, tapi maksudnya lagi memperjuangkan sesuatu atau bertahan di sesuatu gitu ya. Boleh kasih sharingnya buat teman-teman sobat Kata nih. Buat teman-teman yang sesama atlet atau kayak lagi memperjuangkan sesuatu juga, dari aku sih paling jangan menyerah, enjoy the process, meskipun pasti ada capeknya, tapi percaya pasti suatu saat nanti pasti apa yang kita tabur saat ini pasti akan kita tuai ke depannya. Mantap. Mantap. Ini ya, percaya proses teman-teman. Ya, ini teman-teman mengingatkan kembali podcast ini premier selalu di YouTube Gereja Kristus Ketapang tiap hari Minggu pertama. Jadi pantengin jam 7 malam ya biasanya ya. Nah, buat teman-teman juga yang misalkan mau follow nih, mau tahu kegiatan Jenis Dara lebih banyak, boleh follow IG-nya Jenis, nanti akan ditaruh di description box, jadi teman-teman bisa cek description box-nya. Nah, terus kalau teman-teman melipir lagi ya ke komen section, teman-teman boleh banget loh untuk kasih ide-ide acara, narasumber gitu, atau sharing-sharing yang menarik, mau sharing juga ya di komen banyak, boleh, nggak masalah. Nanti siapa tahu kan diangkat narasumbernya atau ceritanya ya. Oke ya teman-teman. Nah, ya kayaknya itu aja hari ini podcast berawal dari kata kita. Sekarang kita mau dengerin kata-kata dari Mr. Kata. Kalau kita bicara soal perempuan, tentunya stereotip yang ada nggak sedikit. Mulai dari hobi, karir, sampai pekerjaan. Terlebih lagi di negara dengan budaya patriarki yang cukup kental, kesempatan buat perempuan juga makin dangkal. Tapi hari ini kita diberi bukti bahwa perempuan itu ternyata nggak seperti mindset sempit budaya kita. Perempuan yang sering dipandang lemah, yang kemana-mana harus dilindungi laki-laki, ternyata bisa menembus batas-batas stereotip itu. Dengan menekuni bela diri wushu, teman kita menjadi bukti nyata bahwa perempuan itu kuat. Pada akhirnya, keberhasilan itu bukan tentang apakah kamu laki-laki atau perempuan, tapi apakah kamu berjuang dan bangkit kembali saat terjatuh. Jangan menyerah, cintai proses, maka kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Berawal dari kata, karena semua kisah berawal dari kata. Titik.